Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yaitu tentang pengangkatan 1 juta honorer menjadi ASN di tahun 2023. Ini bukan hoaks. Namun, Bapak Ibu perlu menyimak pernyataan dan penjelasan Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB terkait dengan informasi pengangkatan 1 juta honorer ini menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, langsung pada informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengangkatan 1 juta honorer menjadi ASN bukanlah hoaks. Menpan RB memberikan penjelasan sebagai berikut. Setelah tidak cairnya THR dari pemerintah kepada honorer, membuat banyak pekerja honorer resah dan sedih, bukan main. Suatu hal yang wajar karena salah satu yang diharapkan menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah cairnya tunjangan hari raya ini. Tetapi di balik ini sepertinya ada teka-teki yang tersembunyi dari pemerintah dengan rakyat. Demikian dengan para honorer. Yang mana teka-teki ini yang sulit ditebak oleh para honorer adalah honorer yang mana pada tahun 2023 ini THR-nya bukanlah dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Tetapi THR-nya sudah dikemas dengan baik oleh pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Honorer sendiri bahkan juga sedang menunggu keputusan pemerintah terkait keputusan yang akan diambil soal penghapusan honorer. Tapi Bapak Ibu honorer bersyukur karena memang oleh Presiden Jokowi sudah mengambil satu sikap tegas dan memberi instruksi kepada Menpan RB bahwa tidak akan ada penghapusan honorer di tahun 2023 ini. Apalagi penghapusan massal. Itu sangat tidak ada. Jadi, silakan Bapak Ibu bernapas lega karena memang honorer tidak bakal dihapus di tahun 2023 ini, melainkan akan mendapatkan kabar gembira dari pemerintah, yaitu kado terindah dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Pemerintah akan resmi menghapus honorer pada tanggal 28 November 2023 dan sampai saat ini masih belum memutuskan apa mengambil solusi apa. Jadi, jangan ragu Bapak Ibu tentang isu penghapusan honorer di tahun 2023, tepatnya 28 November 2023 itu. Ingat bahwa sampai saat ini belum ada keputusan tentang hal itu. Banyaknya masalah yang menimpa honorer dan begitu rumit, membuat pemerintah memutar otak atau berpikir positif agar bisa melakukan penyelesaian penataan tenaga honorer ini. Jelasnya, salah satu sikap pemerintah yang perlu kita pegang adalah benar-benar memperhatikan keadaan honorer saat ini. Jadi, Bapak Ibu honorer jangan cemas dengan informasi penghapusan karena memang itu bukan solusi penyelesaian honorer menurut pemerintah. Salah satu opsi yang diambil adalah membuka sebanyak-banyaknya kuota aparatur sipil negara agar honorer bisa menjadi ASN lewat seleksi CASN 2023 di bulan Juli nantinya. Karena memang formasi 1 juta ASN di tahun 2023 ini dikhususkan untuk honorer. Tidak main-main, total kuota yang dibuka oleh pemerintah adalah sebanyak 1 juta kuota formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau 1 juta kuota formasi P3K yang khusus dipersiapkan pemerintah untuk tenaga honorer saja. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, pemerintah ya benar-benar memikirkan bagaimana nasib honorer, bagaimana jalan tengah, dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan honorer saat ini, yaitu dengan salah satu cara membuka 1 juta formasi spesial
untuk Bapak Ibu honorer saja tanpa formasi umum. Tentunya ini menjadi komitmen pemerintah untuk mensejahterakan honorer dengan cara mengangkat mereka, dalam arti mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam jumlah kuota yang sangat besar. Jadi, secara pribadi, ini adalah benar-benar solusi terbaik yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Presiden Jokowi juga meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, untuk mencarikan jalan tengah terkait masalah honorer yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari sisi pemerintah dan instansi serta tenaga honorer itu sendiri. Jadi inilah nantinya yang sifatnya jalan tengah ini adalah sifatnya berkeadilan, yang sama sekali dua sisi tidak dirugikan, baik pemerintah demikian dengan honorer itu sendiri. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi. Ini ujar Anas langsung. Pemerintah sendiri bahkan mengakui kalau peran honorer bagi pelayanan publik dan instansi pemerintah sangat-sangat penting dan berguna sekali. Sehingga sebisa mungkin ya, pemerintah akan melihat sisi kemanusiaan dalam mengambil keputusan dengan melihat lamanya tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi untuk instansi pemerintah. Tentunya instansi pemerintah dimaksud adalah instansi pemerintah pusat, demikian juga dengan instansi pemerintah daerah. Secara faktual, memang benar-benar bahwa tenaga non-aparatur sipil negara, dalam ini honorer, berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, jelas Anas selaku Menpan RB. Selain masalah penataan tenaga honorer juga, Menteri Anas mengatakan juga masih disibukkan dengan masalah distribusi aparatur sipil negara yang masih belum merata ke berbagai daerah di Indonesia. Sehingga masalah distribusi ini juga menjadi salah satu fokus utama dari Kementerian Pan-RB. Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebenarnya atau sebarannya belum merata. Masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden, ujarnya. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan komitmen pemerintah untuk memperhatikan honorer dengan cara membuka 1 juta formasi khusus untuk honorer saja tanpa formasi umum. Demikian informasinya, semoga hal ini cepat menjadi kenyataan demi nasib honorer yang cerah ke depan menjadi ASN. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.